Selamat sore, ada yang bisa Iya, dibantu? Ada yang bisa dibantu? iya gini loh, Miss. Oke, Kan, oke sebentar Mas. Saya sudah membaca sebagian nih, sorry tak potong dulu ya. Sebagian dari informasi jenengan, oh tapi iya, untuk pemberitahuan jenengan bahwa suara yang sampean terekam secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Tapi karena kamu sedang mencari istrimu, yang kamu merasa kamu ditipu istrimu, ya itu hakmu untuk bercerita. Tapi jangan sampai ntar minta take down sama saya. Itu resikonya kalau curhat sama saya. Ada apa? Kenapa kamu harus mencari saya? Kenapa tidak berbicara baik-baik dengan istrimu? iya masalahnya dia itu susah dihubungi. Oke. Ya saya hubung selalu diblokir nomor saya. Kenapa sampai terjadi permasalahan ini? Ada apa? Apakah kalian Ya saya bertengkar? juga tidak tahu, Miss. Berapa tahun Ya, istrimu bekerja? iya masalah. Baru 1 tahun. Itu pertamanya kan dia kan apa katanya ditinggal majikannya ke luar negeri, katanya majikannya liburan. Terus? Saya kan tanya kok itu kok gak pernah kerja kamu kok di luar terus, katanya ditinggal majikannya. Nah, setelah saya selidiki ternyata dia sudah kabur dari majikannya, Oh lo. sudah Terus? hidup di luar itu sudah 2 bulanan inilah. Oke. Ya setelah saya itu kan masih hubungan sama saya tuh waktu 1 bulanan kemarin tuh masih hubungan. Nah terus setelah saya sedikit pelan ternyata dia tinggal satu kosan sama cowok. Oke. Nah akhirnya sudah terbuka, saya minta pisah baik-baik. Misalnya kalau ada surat pisah saya, nanti saya tanda tangani biar nggak rame di kampung lah intinya. Terus? Nah terus dia nggak mau, dia bilang masih berat sama anak. Terus saya bilang gini, kalau dia berat sama anak kok sampai dia tega kelakuannya kayak gitu. Oke, jadi istrimu kabur 2 bulan yang lalu dan tinggal bareng sama laki-laki lain. Itu yakin Iya. atau kamu berprasangka buruk sama dia atau seperti apa? Yakin nih, soalnya saya di sana juga punya banyak teman. Nah, itu saya mintain tolong, saya suruh selidik. Akhirnya ketahuan, saya ganti nomor, saya hubungi dia. Akhirnya sama dia dipublikasikan di Facebook itu. Apanya dipublikasikan? Dia sama cowok di Facebook, diunggah di Facebook. Dia sendiri yang nge-share? Iya, dia sendirian share. Terus itu saya baru berani ke orang tuanya sama ke keluarganya dia. Saya bilang kalau dia kayak gini kan dia sama saja buka aibnya sendiri. Saya kasihan sama anaknya, nanti anak kalau orang nanya. Betul, jejak digital orang tuanya, benar. Terus Iya, saya misalnya saya kalau mau diajak pisah ya nggak apa-apa, saya bisa baik-baik lah. Saya sama dia juga punya anak. benar. Kayak masalahnya dia nggak tiap saat ada gitu, dia nggak pernah ada etika baik. Saya malah diblokir. Bolak-balik saya ganti nomor diblokir. Saya pinjam HP-nya teman saya diblokir juga. nih, seperti Miss Yuni selalu bilang, saya tidak percaya dengan satu omongan nih. Kemungkinan besar kira-kira nih, kenapa dia rela meninggalkanmu demi laki-laki lain, bahkan kabur dari majikan demi laki-laki lain. Kira-kira secara pribadi nih, kamu merasa bahwa punya masalah nggak sebelumnya sama dia? Atau kamu nggak percaya sama dia? Atau kamu pernah menghina dia sampai dia nekat meninggalkanmu demi laki-laki lain? Kira-kira dalam dirimu sendiri itu pernah nggak mengatakan kata-kata kasar atau seperti apa? Oh itu kan
perkaranya kan dia dulu sebelum nikah sama saya kan sudah janda anak satu, Miss. Ya, terus kan itu sama orang tua saya nggak dibolehin. Oke. Nah, akhirnya kan apa rencana bikin rumah itu di dekatnya rumahnya orang tua saya, mau dibikinin. Nah, terus tapi dianya nggak mau, apa gara-garanya dia pengen bikin rumah sendiri supaya bisa dikasihkan ke anaknya yang pertama, anaknya sebelum sama saya. Terus? Nah, terus dia akhirnya ke saya pamitan mau ke Hongkong, mau cari modal buat bikin rumah. Nanti rumahnya mau dikasihkan ke anaknya yang pertama itu. So, ya terus saya izinin, saya tanda tangani. Ya sudah, ya selama dia di Hongkong juga nggak pernah kirim ke anaknya. Oke, jadi bisa dibilang kamu bujang, dia janda, seperti itu? Iya. Oke, dan orang tuamu tidak setuju karena itu mungkin dia sakit hati sama keluargamu, akhirnya dia memilih keluar negeri, seperti itu? Iya, kan pertama kan sebelum nikah kan juga beda agama, dia Islam, saya Kristen. Akhirnya dia ikut saya ke Kristen. Nah, kamu percaya nggak tanpa restu orang tua segala perjalanan hidup itu sangat sulit sekali? Iya percaya, Miss. Ya ini masalahnya ini saya sama orang tua saya juga bertengkar gara-gara ini. Katanya kan kata orang tua saya kan, ini pilihanmu, kamu dulu sudah saya larang tapi kamu. Nih, aku ngelihat kamu umur berapa sih? Saya sekarang umur 32, Miss. Umur 32. Oke. Kayak kamu masih kayak muda sekali, umur 20-an lebih ya. Aku kira kamu masih seumuran anakku Thomas. Jadi aku ngelihat nih, jangan terpuruk terlalu lama. Sekali lagi, semua itu tanpa izin Tuhan dan tanpa izin orang tua itu memang melangkah sangat sulit. Ya ini lebih baik kalau hari ini istrimu selingkuh, itu lebih baik daripada suatu saat kamu diselingkuhin. Bener nggak sih? Kita ambil positifnya saja. Yeah. Dan kamu masih sangat muda dan kamu ganteng. Anakmu cewek atau cowok itu? Anakmu cowok atau cewek itu? Oh, itu kalau dia cowok anak saya. Itu anakmu yang kamu gendong itu? Iya. Kamu ganteng sekali. Anakmu ganteng sekali. Jangan menangis gara-gara cinta. Jangan menangis karena orang lain sudah mengambil milikmu. Dan mungkin itu memang bukan milikmu. Ngerti? Ya masalahnya itu di orang tua saya itu nggak mau tahu. Ya kan, itu kan dia kan menyalahkan ke saya. Ya nggak salah, orang tuamu nggak salah. Ya kamu harus berpikir dong. Kan orang tuamu pernah melarangmu. Bener nggak sih? Iya. Karena orang tuamu punya feeling. Ya, kalau saya menikah sekarang sebelum Kenapa? Kalau kita sudah beranak. Kamu orang mana sih? Kamu orang mana? Orang Malang Dampit. Orang Dampit. Oke, orang Dampit ini ganteng-ganteng loh. Ayo semangat, gak apa-apa lah ditinggal bojone. Gak apa-apa. Dan aku ngelihat kamu itu masih muda gitu loh. Ya memang bukan jodohmu. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, bener gak sih? Tapi kan dia sudah pergi darimu. Dengan alasan anak untuk bertahan, kamu yakin demi anak, kamu masih mau sama dia? Masih mau nggak sama dia? Pertemuan dulu dia selingkuh cuma lewat HP ya. Dia kan sama orang. Suaramu putus-putus. Suaramu putus-putus. Itu nih, dulu pertama dia ke Hongkong tuh dia selingkuh sama orang Indo. Cuma lewat HP, cuma VC-an. Oke, terus? Sekarang dia sudah satu rumah loh? Iya, dia
apa dulu cuma weekend saya biarin, saya kan cuma weekend kan jauh lah biarin. Nah, sekarang ini dia sudah satu rumah tinggal di kosan sama cowok lain. Ya udah saya sudah biarin, saya sudah nggak mau lah intinya. Tapi saya ngomong ke orang tua saya, ujung-ujungnya saya yang disalahin. Oke, orang tua wajar karena orang tuamu putus asa dan kecewa. Tapi ingat, di saat itu orang tuamu juga sedih, ngerti nggak? Kamu nggak boleh juga menyalahkan orang tuamu. Kamu sekarang orang tua saya benar. Jadi kamu nggak boleh menyalahkan orang tuamu dulu juga. Kalau saya jadi ibumu, kowe wis tak omongi to le mbiyen le, ojo rabi mbek arek iki, kowe ora percaya ngengkel. Saiki hatimu keloro-loro. Ibumu pasti ngomongnya kayak gitu. Cuman mungkin nadanya kasar. Karena tidak ingin kamu terpuruk. Kamu harus nunjukkan pada dirimu sendiri kamu bisa. Ngerti? Iya. Pertanyaannya nih, anakmu siapa yang jaga? Anak saya dijaga orang tua saya. Dijaga orang tuamu. Kamu sekarang bisa katakan pada dirimu sendiri bujang, macak sing ganteng kerja oleh. Kowe lek wis ganteng sugih, kabeh wong moro ndek awakmu. Ayo semangat, buktikan sama Miss Yuni. Hari ini kamu nangis, hari ini kamu terpuruk. Keluar, cuci muka, macao, kerja. Kamu adalah orang-orang hebat. Kamu diciptakan menjadi orang hebat. Bukan kayak gini. Kamu lo nggak perlu jaga anakmu, saya. Lek kamu masih jaga anakmu lah, bingung ini, bingung itulah, masih wajar. Tapi kamu nggak perlu jaga anakmu. Bangkit toh. Kamu harus bangkit. Iya. Dan jangan balas dendam dengan apa yang ada. Buktikan pada dunia, ibumu yang tidak bisa menghargaimu saat kamu kecewa, ibumu yang tidak bisa merangkulmu saat kecewa. Buktikan. Kamu pasti bisa. Bu, iki lho Bu anakmu yang pernah kamu pernah kecewa, Bu. Iki anakmu yang dulu pernah menentangmu. Sekarang aku sadar aku akan lakukan yang terbaik. Ayo. Bangkit. Kamu sekolah lulusan apa sih? Apa? Kamu sekolah lulusan apa? Apa saya lulusan SMA? Lulusan SMA. Pernah kerja di apa? Dulu di Bali kerja supplier. Terus saya ke Malaysia ikut proyek. Terus kamu sekarang nggak punya pekerjaan seperti itu? Iya, nggak punya, ini kabur dari rumah saya. Kabur dari rumah? Ngapain kabur dari rumah? Ya di rumah ribut terus sama orang tua saya masalah ini. Ribut terus? Yo masa iya kamu harus ribut sama orang tua? Hah? Hah? Iya, saya kan minta pisah sama orang tua saya bilang mau pisah sama istri saya, tapi ditentang terus sama ibu sama bapak saya. Halo? Iya, sorry ya. Nanya nih, kira-kira kemarin kan aku mau ngerepotin dikit nih. Ada lowongan kerjaan nggak di kantor? Ya sebagai waitress apa? Bukan, yang kemarin tuh kan anak-anak masih kecil itu, barusan lulusan SMA aja. Jadi dia masih kembok-mbokan gitu. Ini ada cowok ini tetangga di Malang pengen cari kerjaan di waitress atau apa gitu, ada nggak? Di Jakarta atau di mana aja deh. Dia posisi di Malang. Apa aja sih dia sebenarnya? Karena kan dia udah punya anak tapi dia pengen kerja gitu. Yang dia mau apa? Mas, kamu maunya kerja apa, Mas? Dia dulu pernah kerja di Bali sebagai supplier juga. Atau ntar tak kasih nomormu aja ntar, atau siapa yang harus menghubungi dia? Nah, boleh ya? Oke, terima kasih sekali, terima kasih. Oke, thank you. Sorry ngerepotin. Oke, bye bye. Halo, Mas. Dengar nggak? Oke. Saya bantu kamu jika kamu benar-benar ingin bekerja. Oke, semangat, bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Ingat loh, aku bantu siapapun. Apalagi kamu anak Tuhan.
anak Tuhan selalu bilang nggak boleh cerai loh. Iya. Ya, hanya Tuhan yang bisa menceraikan. Jangan fokus tentang perceraian, boleh nggak? Iya, Miss. Oke. Seperti yang saya katakan, bangun, cuci muka, bergerak. Aku minta surat-suratmu, sekarang ada pekerjaan buat kamu. Apapun yang kamu mau, aku ada. Tapi jangan milih-milih, karena kamu nggak punya pengalaman. Kamu mau kerja di Jogja, di Jakarta, ini orang pusat. Sekarang pertanyaannya, kamu mau main-main apa enggak, itu aja. Nggak dengeran? Enggak, saya kan sudah punya anak. Oke. Kamu harus buktikan sama saya loh. Kamu orang pertama yang saya tolong loh, karena kamu anak Tuhan. Tuhan pasti punya rencana, kenapa kamu telepon. Banyak orang telepon ke aku, kenapa aku ngangkat teleponmu? Kenapa aku yang telepon kamu? Ngerti? Iya, Miss. Dan Tapi kalau kerja di kantor saya ditubuat ada tato, Miss. saya ngelihat ada tatonya, kan bisa dia jadi security. Ini orang gede di Jakarta loh ini. Saya tidak menyebutkan. Iya, Miss. Ini siapa tahu kamu jadi security, siapa tahu kamu jadi sopir. Soalnya ini orang pusat Jakarta. Dia punya toko di cabang dimanapun. Dia punya restoran. Iya. Dia punya perusahaan. Tapi ingat, amanah loh ya. Iya, Miss. Amanah bisa nggak kira-kira kamu? Bisa. Terus profilmu itu diganti pakai baju yang biasa. Jadi kalau bosnya yang telepon itu setidaknya menghargai. Bisa nggak? Bisa. Kirimkan KTP-mu sama nomormu, tak kasihkan ke mereka sekarang. Biar mereka yang mencarimu. Jadi kamu mau kerja apa saja terserah. Iya, Miss. Kamu maunya apa? Dia sampai nanya loh. Saya masukin kamu, dia nanya kamu maunya apa. Mau kerja jadi apapun bisa. Ngerti? Iya. Ingat, jangan berpikir tentang perceraian, tapi fokuslah pada anakmu. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh manusia. Yang saya takutkan itu, saya kalau nggak bisa itu, kemarin kan saya tanya istri saya itu punya utang di Hong Kong. Oke. Terus? Ditagih orang, saya disuruh bayar uang berapa itu, 40 juta. Ya saya bilang saya nggak punya uang. Kalau dia mau bayar sendiri, ya silakan bayar. Saya nggak mau bayar di sini. Oke, itu masalah berikutnya. Jadi intinya sekarang adalah fokus pada pekerjaanmu dan anakmu. Oke? Perkara pisah dan enggaknya itu urusan belakang. Sekarang kirimin KTP-mu ke aku dan keluargamu, biar perusahaan tersebut mencarimu. Ingat loh, harus amanah loh ya. Saya pertama kali nyarikan pekerjaan ke pusat loh. Iya. Ya. Iya. Jangan pulang kalau kamu nggak sukses, dan jangan menipu orang, jangan modusin orang, jangan sindikat sama orang. Jika kamu di perusahaan ini dipercaya, aku akan bangga. Ngerti? Iya, Miss. Bisa? Bisa. Ingat loh, aku nggak kenal siapa kamu loh, aku nggak tahu siapa kamu loh. Ya, karena aku lihat anakmu masih bayi dan ibumu tidak bisa menerimamu. Aku nganggap kamu sebagai anakku juga. Ngerti? Iya, Miss. Oke, semangat, dan kamu harus kasih update ke aku apa pekerjaanmu seperti apa dan bagaimana. Ganti profilmu itu. Secepatnya ganti profil, KTP-mu kirimin ke aku kirimkan pada pusat. Ngerti? Iya. Ya wes. Oke, saya tunggu ya. Ya. Ojo sedih, bangkit. Ojo sedih, bangkit toh. Oke, anak Tuhan nggak boleh merenung terlalu lama. Oke, bangkit. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Miss. Iya. Oke, seperti yang saya katakan, saya sebenarnya banyak sekali lowongan pekerjaan di luar sana. Cuman saya tidak berani promosi karena saya tidak kenal kalian, tidak seperti apa ya, saya nggak berani ya. Sebenarnya di Indonesia sana itu banyak sekali tempat-tempat yang menyediakan lowongan pekerjaan. Ini saya pertama kali online membantu orang. Biasanya saya itu sudah membantu berapa banyak orang untuk mencarikan pekerjaan di Indonesia sana. Itu artinya adalah saya membantu dari hati saya yang paling dalam.
Jadi kalau pekerjaan di Hong Kong sini kan ada Koko Thomas yang membantuku cari majikan. Saya di Indonesia tuh saya sendiri yang membantu siapa saja yang butuh pekerjaan, butuh jadi pembantu, butuh jadi apapun, sebenarnya saya bisa menyalurkan. Jadi kenapa? Karena saya punya prinsip, selagi saya masih bisa dipakai Tuhan, saya akan lakukan yang terbaik. Dan saya mengatakan saya akan membantu siapapun semampu saya, sebisa saya. Jadi buat teman-teman yang SMS saya, DM saya dari setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan tidak bisa saya angkat, saya minta maaf banget. Karena bagaimanapun jodoh rezeki pati itu Tuhan yang ngatur. Tapi setidaknya kalau hari ini saya menanamkan kebaikan, semoga Tuhan akan memberkati perjalanan hidup saya. Dan seperti yang selalu saya katakan, buah karma tak semanis buah kurma. Karena itu coba lakukan kebajikan setiap saat, setiap waktu, biar kita selalu diingatkan oleh Tuhan. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.